Sekarang saya ingin mengundang Bapak Ibu semua para tamu undangan yang berbahagia untuk bersama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah kisah dari akhir sebuah zaman. Dan kita banyak menyaksikan ketika zaman berakhir, maka terjadilah pergolakan-pergolakan. Kita bisa lihat apa yang sudah dijanjikan dalam kitab suci. Akhir dari sebuah zaman, lawan-lawan yang tak kelihatan yang kita anggap sangat berbahaya. Yang sangat mematikan, yang sangat mengancam kehidupan kita. Perang, batu, api, gunung berapi. Bahkan kemudian juga kita menyaksikan tsunami, badai, pertempuran, keributan, matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian kita menyaksikan gumpalan-gumpalan cerita. Gumpalan-gumpalan yang dihadapi setiap bangsa. Dan kita berpikir itu adalah akhir dari segala-galanya. Padahal mungkin itu hanya akhir dari suatu zaman. Suatu zaman yang dipetakan oleh para saintis dengan melihat kejadian demi kejadian dari berbagai peristiwa, maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan trend break. Kita menyaksikan anak-anak muda yang kita kirim sekolah, yang kita minta belajar mendapatkan ilmu-ilmu baru. Mereka kembali dan mereka menerapkan. Mereka melihat apa yang terjadi di dunia yang barangkali tidak kita pahami. Anak-anak muda belajar statistik yang disebut dengan real time. Kita belajar statistik time series. Dan semua itu kemudian disambut dengan keributan-keributan. Kita menyaksikan keresahan dari saudara-saudara kita yang tidak bisa memahami apa yang tengah terjadi. Menghadapi lawan-lawan yang tak kelihatan. Kemudian kita menyaksikan Alvin Toffler. Alvin Toffler mengatakan bahwa suatu ketika dunia industri akan ditinggalkan, masuk ke dunia informasi. Tokoh-tokoh ini semua menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan itu kami. Inilah tokoh yang mengembangkan gelombang pertama teknologi informasi. Yang kita sebut sebagai connectivity. Mesin bertemu dengan mesin. Manusia di seluruh dunia kemudian terhubung. Dan terbentuklah gelombang pertama teknologi informasi. Gelombang pertama dari lamaran Alvin Toffler. Dan mereka mengatakan dunia kamilah itu. Gelombang pertama mencatat sebuah proses keterhubungan kita semua. Kita yang tak saling kenal pun menjadi saling kenal. Tetapi pada saat yang bersamaan terjadi penghancuran dari sistem yang lama. Tiba-tiba semua terhubung dan masuklah kita pada gelombang kedua. Sosial media menghubungkan kita, bahkan menciptakan sesuatu yang membuat kita juga ragu-ragu. Bahkan rasa takut yang besar karena munculnya hoax. Karena munculnya lawan-lawan tak kelihatan. Sampai kemudian masuklah kita pada gelombang berikutnya. Pada gelombang yang ketiga, ini akan lebih berubah lagi. Akan menimbulkan dampak disruption yang sangat besar. Dan disruption itu terjadi karena Internet of Things. Atau disebut juga Internet of Everything. Kalau OJK terlambat, maka dunia perbankan kita akan hilang. Disedot oleh merek-merek terkenal dari luar negeri. Tetapi di lain pihak, ada banyak kasus-kasus yang bisa kita pelajari. Kodak sebetulnya juga telah pernah menciptakan lawan bagi dirinya sendiri. Kemudian kita bisa melihat kasus berikutnya. Ini kisah perjalanan untuk meletakkan bendera di Kutub Selatan. Antara dua bangsa. Bangsa Norwegia dengan bangsa Inggris. Yang satu membawa anjing husky, yang satu membawa kuda. Kenapa mereka membawa kuda? Karena mereka terikat tradisi militer yang terbiasa membawa kuda. Tentu saja pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana bila Anda akan menjadi pesaing bagi diri Anda sendiri dan mengapa perusahaan-perusahaan sukses berguguran dan banyak usaha-usaha yang terancam dalam menghadapi gelombang baru ini yang kita sebut sebagai disruptions.